Perhatian teman-teman, sebelum saya memulai, saya ingin meminta kepada teman-teman semua untuk bisa tunduk berdoa, mendoakan almarhumah Austin Miracle Widyasari, istri dari mentor saya yang meninggal karena antibiotik. Berdoa dimulai. Selesai. Hadirin sekalian, almarhumah Austin Miracle berpulang ke rahmatullah pada bulan Mei 2025 lalu. Beliau meninggalkan suami dan juga putri-putri kembarnya yang masih sangat belia. Bisa teman-teman lihat, masih sangat kecil-kecil sekali putri-putrinya. Beliau meninggal bukan karena kanker, bukan karena stroke, tapi karena konsumsi antibiotik yang membuat ginjalnya menjadi gagal. Hal ini kemudian membawa saya ke sini untuk membicarakan satu topik penting terkait bahaya dari antibiotik yang selama ini selalu kita konsumsi tanpa kita pahami seberapa berbahaya antibiotik tersebut untuk tubuh kita. Saya Nabil dan ini adalah persentase saya. Bisa dilihat dari data di sini bahwa 60% orang di Indonesia memperoleh antibiotik tanpa resep dokter. Dan 40% lainnya, termasuk Mbak Widya, memperolehnya dengan resep dokter. Akan tetapi, walaupun sudah dengan resep dokter, Mbak Widya pun tetap mengalami nasib yang fatal, di mana beliau harus kehilangan nyawanya. Lantas bagaimana dengan 60% orang lainnya yang mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter? Tadi ketika sampai di Bali, saya menyempatkan untuk bisa singgah di salah satu warung. Di sana saya bertanya ke ibu-ibunya, ngecek aja sebenarnya, Bu, ada antibiotik enggak? Dan betapa mengejutkannya, saya diberikan berbagai macam jenis antibiotik di sana. Padahal warung tersebut tidak mempunyai izin yang berlisensi untuk bisa mengedarkan antibiotik. Hukumnya sudah jelas, undang-undang sudah menyebutkan bahwa antibiotik adalah obat keras yang penjualannya harus sesuai dengan izin edar. Dan tidak boleh dijual di warung-warung. Lantas kenapa antibiotik ini masih saya dapatkan di tangan saya? Mari kita lihat bagaimana distribusinya. Ternyata antibiotik itu diproduksi oleh produsen dan diedarkan oleh pedagang besar farmasi yang kemudian diberikan ke rumah sakit dan juga apotek sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Nah akan tetapi, kasus yang ada di lapangan tidak seperti ini, tidak sesimpel ini. Ternyata beberapa sales-sales PBF juga mengedarkan obat-obat ini ke warung-warung atau bahkan apoteker memberikannya ke warung dalam bentuk eceran untuk dijual kembali. Ini adalah hal yang sangat salah tapi terjadi karena apa? Lemahnya pengawasan dari regulasi yang ada di Indonesia. Dari fakta yang lain, kita bisa melihat bahwa walaupun kita mengkonsumsi antibiotik dengan resep dokter, masyarakat Indonesia ternyata masih rendah banget kepatuhannya terkait antibiotik. Dokter bilang habiskan sampai tuntas. Baru 3 hari udah merasa enakan, kita malah stop minumnya. Padahal antibiotiknya masih bersarang di tubuh kita. Fakta lainnya, ada survei yang menyebutkan bahwa sebenarnya orang-orang tuh nggak tahu bahaya dari antibiotik apalagi ketika penggunaannya disalahgunakan. Hal inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran kita semua. Dr. Hari Paraton menyebutkan antibiotik hanya bisa dikonsumsi untuk membunuh bakteri. Padahal sebenarnya banyak penyakit yang ada di masyarakat itu disebabkan oleh virus. Padahal antibiotik tidak bisa melawan virus. Hal ini akan menyebabkan suatu fenomena yang ditakuti oleh para peneliti di seluruh dunia, yakni fenomena superbug. Bakteri yang sudah kebal terhadap antibiotik. Hal ini menjadi sesuatu yang ditakutkan oleh para peneliti, di mana peneliti menyebutkan ini akan menjadi pandemi selanjutnya setelah COVID-19 di tahun 2050. Dan kasus ini sudah muncul di satu atau dua tempat yang ada di dunia. Di India sudah muncul New Delhi Metalobetalactam dan di Amerika sudah muncul Klebsiella pneumonia. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk membantu permasalahan ini untuk bisa diselesaikan? Dari saya mengajukan suatu program yang dinamakan dengan Bijak
antibiotik. Siapa saja yang harus bijak? Masyarakat harus bijak, distributor harus bijak, pemerintah pun harus bijak. Dari masyarakat terdapat 3 kebijaksanaan yang bisa diikuti. Yang pertama, masyarakat harus bijak dalam memakai antibiotik sesuai resep, sesuai waktu, dan sesuai dengan perintah dokter. Kebijaksanaan yang kedua adalah masyarakat perlu untuk bisa bijak bertanya. Ketika menggunakan antibiotik, tanyakan kepada dokter, adakah alternatif lain selain antibiotik? Bisakah saya melakukan check up terlebih dahulu untuk memastikan apakah betul saya membutuhkan antibiotik? Kebijaksanaan yang ketiga yakni edukasi. Masyarakat harus mengedukasi orang-orang di sekitarnya bahwa antibiotik itu bukan obat serbaguna. Antibiotik hanya betul-betul bisa digunakan untuk melawan bakteri. Dari segi distributor, kita bisa melakukan regulasi. Saat ini undang-undangnya sudah ada, akan tetapi penerapannya di lapangan masih sulit. Di mana saya mengajukan dibuatnya regulasi dari peraturan pemerintah atau PP yang biasanya ini lebih banyak mengawali untuk peraturan-peraturan teknis, di mana nantinya jika ditemukan ada instansi yang melakukan pelanggaran, baik itu terkait dari PBF, pedagang besar farmasi, apoteker, ataupun warung-warung, mereka akan mendapatkan sanksi berupa apa? Pencabutan izin, pemberian denda, dan untuk warung-warung bisa dirampas barangnya untuk kemudian bisa digunakan dengan sebaiknya. Dari segi pemerintah, pemerintah juga harus bijak dalam menangani antibiotik. Seperti apa? Yaitu bijak preskripsi. Pemerintah saat ini sudah memiliki sistem di Satu Sehat untuk bisa merekap semua data penggunaan obat termasuk antibiotik. Di sini nantinya sistem ini akan berperan dalam mengatur bagaimana berjalan penggunaan antibiotik di masyarakat. Bagaimana sistemnya berjalan? Yang pertama, dokter akan meresepkan obat dimasukkan ke dalam sistem. Resepnya akan keluar bukan dalam tulisan yang keluar tulisan obat, akan tetapi dalam bentuk QR code. Di mana QR code ini hanya boleh dimiliki aksesnya oleh rumah sakit dan juga oleh apoteker. Selanjutnya, nantinya pasien akan mendatangi apoteker, membawa kode QR dan juga membawa identitas untuk dilakukan pengecekan. Apoteker akan men-scan dan apabila datanya sesuai dengan konsumsi biotik yang sebelumnya, maka obatnya akan ditebus. Harapannya, sistem ini bisa menutup celah besar yang ada di Indonesia, di mana celah penjualan antibiotik yang ada di mana-mana bahkan di warung-warung. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Inggris. 4 tahun yang lalu mereka sudah memiliki peningkatan efektivitas penurunan dari penggunaan antibiotik di negara mereka sebesar 7% dan terbukti efektif. Untuk menguatkan 3 kebijaksanaan tadi, maka diperlukan kerjasama dari berbagai macam lembaga yang ada di Indonesia. Bagaimana? Melalui penguatan regulasi, yaitu Kemenkes akan berperan sebagai pembuat regulasinya, lalu kemudian akan disahkan dan difinalisasi, setelah final akan ditandatangani oleh Presiden. Lalu kemudian diberikan ke Kemenkumham untuk bisa dimasukkan ke dalam lembaran negara yang resmi sebagai peraturan yang disahkan di Indonesia. Terakhir, BPOM berperan sebagai pengawas dan juga melakukan razia di tempat-tempat untuk mencari apakah masih ada sistem-sistem yang tidak seharusnya terjadi untuk distribusi antibiotik. Lalu, dalam sisi preskripsi digital, Kemenkes menjadi pemeran utama dalam sistem ini. Satu Sehat sudah ada, Kemenkes harus tetap melakukan pemerataan sistem di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, supaya sistem ini bisa merata di seluruh wilayah, tidak cuma terpusat di Jawa. Selain itu, nantinya akan ada pemastian peran dari apoteker sebagai second screener, memastikan bahwa dokter betul-betul sudah memberikan resep yang benar, dan apabila memang nantinya resepnya terbukti salah oleh apoteker, nanti apoteker akan menolak resep tersebut. Dan terakhir, Kemenkes harus membentuk satgas yang fokus untuk bisa mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia. Karena tidak hanya pemerintah, masyarakat juga harus bersama-sama menanggulangi antibiotik. Hadirin sekalian, tanpa kita sadari, di semua sesuatu yang ada di sini terdapat triliunan antibiotik yang bersemayam di sana. Di pulpen yang kita pegang, di kertas, di atas meja, ada banyak sekali bakteri yang ada di sana. Dan saya yakin ada satu di antara beberapa bakteri tersebut yang mungkin sudah kebal terhadap antibiotik atau sudah menjadi superbug. Dan mereka hanya menunggu luka kecil untuk bisa masuk ke tubuh kita, membuat kita sakit, dan bahkan bisa membunuh kita. Maka dari itu, marilah
kita bijak menggunakan antibiotik, karena bijak antibiotik bukan hanya milik kita semua. Maka dari itu saya Nabil, terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari finalis dengan nomor urut 4. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada para dewan juri dipersilakan. Baik ya Nabil ya, saya ingin mengajak membuka perspektif sama diskusi ya. Saya melihat satu titik yang dua ya nanti ya, satu titik dulu yang belum disinggung Nabil justru pada pelakunya gitu, dokternya. Nah kita tahu di lapangan bahwa dokter itu kalau pasien lama sembuh tidak laku gitu ya. Maka jurus yang paling gampang bagi dokter itu memberi antibiotik yang spektrum luas. Gitu. Nah itu satu ya. Kemudian dokter juga lebih banyak tunduk kepada kasus-kasus tertentu ya, keinginan pasien. Dok saya beli antibiotik dong, kasih ya. Nah, kenapa kok dokter itu belum disinggung di sini? Peran dokter yang juga menjadi penyebab resistensi antibiotik ini. Silakan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Memang teman-teman dan para dewan juri kita tidak bisa memungkiri bahwa sebenarnya di Indonesia banyak kasus-kasus yang seperti ini. Di mana keterbatasan terkait dengan fasilitas kesehatan yang ada di tempat-tempat yang menyebabkan kemudian dokter tidak mempunyai pilihan untuk bisa memberikan obat yang jelas. Dokter hanya memberikan obat berdasarkan gejala yang diberitahukan oleh pasien. Ini disebut sebagai gejala simptomatis. Makanya kebanyakan di Indonesia antibiotik diobati melalui gejala simptomatis. Akan tetapi di sini masyarakat sebenarnya memiliki peran untuk bisa bertanya kembali apakah benar-benar butuh untuk bisa menggunakan antibiotik ataupun tidak. Terkait dengan pertanyaan Bapak Dewan Juri, terkait dengan peranan dokter, sebenarnya dokter berperan dengan sangat baik di sistem ini, di mana di Kemenkes ini nantinya di sistem Satu Sehat, dokter akan menjadi pemberi resep seperti itu Pak. Akan tetapi memang tidak menutup kemungkinan adanya keterbatasan-keterbatasan di lapangan menyebabkan dokter tidak memiliki pilihan lain untuk bisa meresepkan antibiotik kepada pasien. Maka dari itu dibutuhkannya dari masyarakat, dari dokter dan juga dari pemerintah untuk bisa menguatkan bagaimana sistem ini bisa untuk dijalankan dan bisa mengurangi preferensi penggunaan antibiotik yang ada di masyarakat. Mungkin seperti itu. Oke ya, faktor kedua yang menurut saya harus juga dimasukkan di sini adalah disparitas harga ya. Tadi kenapa kok si penjual lari ke warung kemudian si konsumen mau ke sana? Harga. Kita tahu bahwa kalau membeli obat di apotek itu jauh lebih mahal daripada di tempat-tempat yang seperti tadi. Nah solusinya bagaimana itu? Memang saat ini untuk antibiotik itu tidak memiliki harga yang paten teman-teman. Antibiotik ini hanya memiliki harga tertinggi untuk bisa untuk bisa diedarkan di masyarakat. Terkait dengan pemberian dari warung tersebut, sebenarnya ini adalah pilihan yang harus kita pilih. Kita harus menghentikan pengedaran antibiotik di warung karena dengan adanya sistem ini, kalau misalnya warungnya itu di stop, masyarakat kemudian tidak mempunyai pilihan dan memang harus membeli antibiotik di tempat yang berlisensi. Saat ini BPJS Ketenaga Kesehatan itu sudah memiliki sistem yang dimana ada pemberian perbedaan harga. Ketika kita datang ke apoteker untuk bisa menebus obat antibiotik, nantinya akan dicek kita kelas berapa di BPJS-nya untuk kemudian diberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan orang yang tidak pasien umum seperti itu. Harapannya dengan seperti itu, harapannya dengan adanya sistem ini sudah menutup bagaimana ketimpangan terkait dengan harga dari antibiotik yang diberikan ke masyarakat. Karena masyarakat akan disesuaikan dengan jenis asuransi yang mereka punya dan juga jenis pelayanan yang mereka berikan. Kalau pelayanannya VIP, maka pemberian harga obatnya juga akan lebih mahal dibandingkan pelayanan biasa. Mungkin seperti itu Pak. Oke, yang terakhir ya, tadi kan sudah kebetulan ditayang di sini ya. Ujung-ujungnya kan ada suatu undang-undang ya yang bisa mengatur. Dan perlu diingat bahwa dari mulai inisiasi sampai keluar undang-undang itu perlu waktu yang sangat lama. Ya, sangat lama. Dan berbagai kepentingan itu berusaha masuk di sana, terutama produsen-produsen obat itu ya. Swasta-swasta itu masuk secara politis untuk bisa
pasal itu keluar bisa diatur dengan kepentingan itu ya. Nah itu memang harus diperhatikan. Jadi tidak mudah itu menuliskan sampai keluar undang-undang di sana ya, banyak kepentingannya. Jadi itu mungkin bisa diperhatikan nanti di dalam menyusun undang-undang itu banyak sekali ya faktor yang harus diperhatikan. Oke, Betul, Pak. silakan. Sebentar Pak, saya izin menanggapi boleh Pak? Ya. Terkait dengan pemilihan peraturan perundang-undangan. Di sini sebenarnya kan sudah banyak memang ya Pak, macam-macam peraturan undang-undang, peraturan pemerintahan, dari Kemenkes dan semacamnya. Akan tetapi kenapa di sini saya memilih peraturan pemerintah atau PP dengan alasan karena PP biasanya memang itu membahas terkait dengan hal-hal teknis. Dan juga biasanya penerbitannya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan undang-undang. Dari apa yang saya baca, PP ini hanya membutuhkan 4-8 bulan biasanya untuk bisa diterbitkan dibandingkan dengan undang-undang yang biasanya membutuhkan 1-2 tahun. Seperti itu. Maka dari itu, karena ini membutuhkan langkah yang cepat, maka saya memilih untuk bisa menggunakan peraturan pemerintah sebagai penambahan regulasi bagaimana persebaran antibiotik yang ada di Indonesia untuk bisa sesegera mungkin menangani permasalahan ini. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, kekuatan hukumnya berbeda ya dengan undang-undang ya. Jadi powernya itu berbeda. Oke, silakan Pak Maman. Baik, Nabil nih mahasiswa kedokteran ya? Mahasiswa bioteknologi, Bapak. Oh, bioteknologi. Betul. Gelarnya apa nanti di ujungnya? S-Biotek nantinya. S-Biotek. Oke. Epidemi senyap. Epidemi senyap dalam dunia antibiotik. Ini kan hampir sama kalau di kriminologi lockroom mystery. Misteri pembunuhan di dalam ruang yang terkunci. Pertanyaan saya cuma satu, pertanyaan saya satu nih. Kenapa di usulan tadi tidak dimasukkan untuk masyarakat? Masyarakat juga harus bijak dalam membuang sampah obat. Karena banyak orang yang dia tidak habiskan, kalau dia tidak kasih ke anaknya, dia simpen di rumah, dia buang di tempat sembarangan, sementara ada pengepul khusus obat-obat seperti itu, dan itu cukup mahal harganya dan pemulung mencarinya secara khusus. Dan itu berbahaya ketika dikonsumsi lagi oleh orang. Itu yang pertama. Yang kedua sekalian, bagaimana dengan antibiotik yang digunakan kepada hewan yang bukan untuk menyembuhkan tapi untuk meningkatkan pertumbuhan hewan, lalu apa dampaknya buat kami yang memakan hewan tersebut? Betul, Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan bagaimana kebijaksanaan oleh masyarakat untuk bisa kemudian membuang sampah bekas antibiotiknya dengan tepat. Sebenarnya ini termasuk ke dalam kebijaksanaan dalam pemakaian. Jadi tidak hanya memakai, tapi termasuk dalam pembuangan apabila tidak selesai. Tetapi seharusnya memang antibiotik kan memang seharusnya dihabiskan Pak ya. Akan tetapi itu tadi, seharusnya sini sudah masuk di dalam pemakaian. Ketika masyarakat sudah memakai antibiotik dengan baik, harusnya masyarakat itu sudah menghabiskan antibiotiknya. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana antibiotik digunakan sebagai AGP atau Animal Regulator Promoter. Ini sebenarnya angkanya sangat besar teman-teman. 7 dari 10% antibiotik yang tersebar di dunia itu digunakan untuk sektor peternakan. Nah, permasalahannya kemudian di lapangan, untuk sisi ekonomi, ini adalah jalan tercepat yang bisa dipakai oleh para peternak-peternak kecil untuk mendapatkan hasil yang cepat dan keuntungan yang lebih besar. Nah, akan tetapi ketika kita membahas tentang minyak antibiotik, ini juga bisa mengarah ke arah sana. Di mana sebenarnya peluang pasar untuk produk-produk seperti produk omega, telur omega, itu sudah semakin besar karena masyarakat kita saat ini sudah jauh semakin sadar dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Jadi kita bisa secara pelan-pelan, karena memang ini sangat kritis gitu bentukannya, untuk bisa merekomendasikan para peternak beralih dari menggunakan AGP dengan menggunakan regulator hormonal supaya mereka bisa kemudian terbebas gitu, produk-produknya terbebas dari antibiotik. Harapannya karena adanya market yang sudah naik dari tahun ke tahunnya, contohnya telur omega tadi bisa menjadi ladang yang bisa digunakan masyarakat, terutama peternak untuk bisa masuk ke sini beralih menggunakan regulator hormonal daripada regulator dengan antibiotik. Seperti itu, Pak. Oke. Sepengalaman kamu, sepengetahuan kamu, sudah adakah tindakan hukum terhadap penyalahgunaan antibiotik yang digunakan bukan pada manusia tapi pada ternak?
Sepengetahuan saya Pak, untuk saat ini di Indonesia itu belum ada sama sekali bagaimana cara penanggulangan di hewan ternak ini. Karena di manusia saja itu sudah ngos-ngosan membahas antibiotiknya. Akan tetapi ketika kita melihat di luar negeri seperti di Inggris, itu dia sudah menerapkan bagaimana hewan-hewan ternak yang dijual di toko-toko swalayan itu sudah berlabel. Jadi ada label antibiotik free. Nah, untuk ini sebenarnya akan sangat baik jika di Indonesia juga diterapkan. Tapi bentukan pasar kita kan berbeda ya dengan mereka yang supermarket. Kalau di kita dijualnya di pasar langsung aja gitu dimasukin ke kresek tanpa ada label, tanpa ada embel-embel apa. Makanya dari segi masyarakat di sini kita harus bertanya juga. Selain bertanya terkait ketika diberikan resep oleh dokter, kita juga bisa bertanya ke para penjual. Pak, dagingnya ini menggunakan antibiotik atau tidak ketika ditumbuhkan? Apabila iya ataupun mungkin meragukan rasanya jawabannya, harapannya masyarakat bisa menghindari penggunaan daging ataupun produk hewani tersebut. Seperti itu Pak. Enggak, terakhir, aparat hukum tahu nggak sih ada penyalahgunaan ini? Aparat Pak maksudnya? Iya, karena ini kan berkaitan dengan masalah hukum nih. Betul sekali. Penyalahgunaan antibiotik dijual bukan kepada manusia tapi untuk pertumbuhan hewan. Betul. Selama ini Sebenarnya Pak ya, sudah tadi dilihat di slide yang pertama bahwa aturannya itu udah dari lama, dari tahun 2004. Tapi entah kenapa aparat kita itu belum melakukan pengawasan ataupun razia yang betul-betul berdampak di lapangan. Dari Kepala BPOM, Dr. Ikra itu sudah menyebutkan sebenarnya dalam salah satu pidatonya bahwa kita akan mengambil izin dari orang yang mendistribusikan antibiotik. Izinnya, lisensinya akan dicabut. Tapi pertanyaannya kemudian, nggak cuma apotek kan punya izin, PBF punya izin, tapi warung tuh nggak punya izin. Jadi biasanya kalau warung-warungnya ini, itu tuh ya udah kami mau dihukum apa orang kami dari awal nggak punya izinnya, seperti itu. Jadi harapannya nantinya dengan adanya program-program tadi yang saya sebutkan, itu bisa memutus semua alur-alur yang tidak sesuai atau alur-alur ilegal ini supaya antibiotik bisa digunakan dengan bijak. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. IC-nya, di mana tadi dijelaskan oleh Nabil bahwa Superbug sudah ditemukan di India dan di Amerika Serikat ya. Ada satu statement bahwa Superbug juga sudah ditemukan di Indonesia. Boleh dijelaskan lebih detail Nabil? Betul. Untuk penemuan Superbug di Indonesia, sebenarnya saya sendiri Bu. Dari pengalaman saya pribadi, di mana waktu itu saya tergabung dalam satu tim riset di kampus, kami turun ke Sungai Berantas yang ada di Malang untuk bisa mengambil sampel dari bakteri-bakteri yang ada di sungai tersebut. Lalu kemudian kami bawa ke lab, kami uji untuk 5 resistensi antibiotik. Ampicillin, amoxicillin, gentamisin, tetracycline dan juga rifampicin. Dan ternyata hasilnya itu sudah ada di alam ini Bu. Hasilnya di mana dari 5 antibiotik, 3-nya itu resisten, 2-nya itu intermediate. Nah ini sebenarnya secara tidak langsung membuktikan bahwa sudah ada loh bakteri-bakteri yang resisten antibiotik di Indonesia. Tapi mungkin saja kasusnya tertutupi oleh kasus-kasus lainnya. Dokter malah salah mendiagnosis dengan pengobatan-pengobatan lain seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kasusnya itu sebenarnya Kemenkes sudah menyatakan ada, tapi datanya itu tidak saya dapatkan sebenarnya Bu ketika mencari dalam menyusun esai saya. Akan tetapi dari pihak pemerintah sendiri sudah menyebutkan dari tahun 2014 mereka sudah menemukan satu kasus terkait dengan Superbug ini yang ada di Indonesia. Walaupun tidak dijelaskan dengan jelas kasus apa dan bakteri apa yang mengidap pasien pertama ini. Seperti itu Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan persebaran obat keras yang dari e-commerce yang bisa kita dapatkan, ada kan ya aplikasi Betul. online di mana Betul. kita di situ hanya dengan menceritakan saja kita sudah berapa hari melakukan terjangkit penyakit itu, kemudian gampang sekali kita dapat resepnya dan gampang sekali kita dapat antibiotiknya. Sedangkan di sini kan dengan kita lihat di yang pertama ya, di mana di situ ada bidang-bidang yang sudah punya izin, PBF, apotek, konsumen, dan tadi kan statementnya bahwa warung tidak punya izin, Betul. tapi di aplikasi itu kan ada dokter, ada resep yang dibuat, aplikasinya pun juga katanya sudah sesuai dengan Kementerian Rekam medis, Kesehatan, betul. dan bagaimana terhadap fenomena itu gampang sekali kita mendapatkan antibiotik. Betul Bu. Jadi sebenarnya tidak hanya dari toko offline seperti itu, tapi dari e-commerce juga banyak sekali toko-toko ataupun antibiotik yang bisa kita temukan. Saya waktu itu pernah mencoba untuk bisa membeli salah satu antibiotiknya, dan sebenarnya memang berbeda dengan produk lainnya, ada sedikit kuesioner yang perlu saya isi.
Nah, kan tetapi kuesioner ini masih tetap saja bisa saya tembus walaupun saya sebenarnya tidak butuh antibiotik dan tidak ada surat dokternya. Harapannya nantinya toko-toko berupa apoteker itu bisa menjual secara online juga. Di mana nantinya penjualan online ini tetap harus terekam dengan sistem yang jauh lebih rumit untuk bisa membatasi persebaran antibiotik baik dari toko offline maupun toko online seperti e-commerce. Seperti itu, Bu. Jadi walaupun membeli antibiotik dari Shopee, dari Tokopedia, dari Blibli, itu tetap akan ada diminta data-datanya yang sesuai dengan aplikasi yang ada aplikasi offline-nya. Seperti itu.